Hai guys, siang hari ini aku akan explore, yaitu adalah di Watu Kapal. Seperti apa? Ikuti ya. Gas! Sugeng siang lur, selamat datang di channelku Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Siang hari ini lur, aku sedang ke daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya ada di Dusun Kelingkotan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Aku akan eksplor sebuah tempat wisata yang bisa dikatakan baru karena baru dibuka 2 tahun, yang disebut dengan wisata Batu Kapal. Kali ini aku sudah memasuki dusunnya dan sebentar lagi aku akan sampai, dan kali ini aku sudah sampai dan disambut dengan pepohonan bambu yang nyur melambai-lambai seakan-akan secepatnya untuk memarkirkan kendaraanku. Dan langsung saja aku akan parkir kendaraan terlebih dahulu. Di sini parkirnya luas, setelah itu aku akan masuk. Tidak ada tiket masuk, sukarela untuk memasukkan dana bagi pembangunan tempat wisata ini. Di dalamnya itu sudah ada beberapa tulisan-tulisan selamat datang dan ban-ban yang disusun dengan begitu epik dan warna-warni. Di sebelah kiri jalan ini ada 22 warung dan di sebelah kanan ada gazebo, ya, beberapa yang sudah dibangun, bahkan ada yang dari besi bajaringan ya. Di sini juga ada latar belakang dari wisata alam Batu Kapal ini, bagaimana terjadinya. Lalu aku langsung saja turun ke lapangan, ya ini ada jembatannya. Berbicara batu kapal di Indonesia banyak sekali sebenarnya, sebut saja batu kapal yang ada di Ambon. Ada juga pantai batu kapal yang ada di Lampung, Goa Batu Kapal yang ada di Solok, Sumatera Barat, dan batu kapal yang ada di Alor, Nusa Tenggara Timur. Yang berbeda batu kapal dengan wisata-wisata batu kapal lain, bahwa batu kapal ini terbentuk dari lava atau mama yang berasal dari perut bumi yang keluar melewati rekahan-rekahan atau retakan-retakan dari bebatuan. Kala zaman itu, zaman purba dulu, lava-lava yang tidak bisa mengalir begitu jauh, ketika kena air akan membentuk sebuah bebatuan yang sangat keras ini, tetapi bentuknya adalah sedimen-sedimen karena tergerus air menjadi sebuah ukiran-ukiran alam yang sangat cantik. Hai guys, tepat di mana aku berdiri ini adalah objek wisata Batu Kapal. Mengapa disebut Batu Kapal? Ya, ini karena kalau kita lihat ini bentuknya seperti kapal ya. Di sana ujung dan di sininya juga ujung. Nah, berbicara tentang Batu Kapal sendiri, ini terletak ada di Dusun Kelingkotan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piungan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah guys, terjadinya ini itu tidak jauh dengan lava bantal yang pernah aku explore, yaitu pada zaman dulu daerah ini termasuk keluarnya magma dari dalam bumi ataupun melewati celah-celah bebatuan sehingga itu keluar dari dalam perut bumi. Ketika keluar maka akan membentuk sebuah sedimen-sedimen yang menjadi yang menjadi gumpalan-gumpalan ataupun strata-strata dan membentuk sebuah bentuk bebatuan, dan bebatuan seperti ini ya yang disebut dengan bebatuan batu ya, seperti ini ya. Jadi bentuknya itu akan bongkahan-bongkahan dan seperti kayak ada serat-seratnya seperti itu. Ini terjadi sudah ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu ya tentunya, dan ini akan membentuk sebuah gradasi yang sangat bagus sekali. Di sana kita lihat ya seperti sedimen-sedimen seperti itu, dan itu sampai ke ujung sana ya. Nah, kita akan lebih dekat lagi tentang batu kapal ini karena tempat ini pun menjadi langganan beberapa film yang mengambil spot di sini. Sebut saja yang baru terkenal sekali yaitu KKN di Desa Penari, terus Sang Maestro dan Sudirman. Pasti tempat ini bagus. Seperti apa? Ikuti ya perjalananku. Yuk.
Batu Kapal memiliki daya tarik alam tersendiri, benar-benar seperti kita ada di tengah hutan yang jauh dari keramaian. Di sini kita menemukan banyak sekali. Yang pertama adalah pohon bambu. Ya, pohon bambu di tepi sungai itu mengisyaratkan akan kekuatan aliran sungai itu sendiri. Oke, kali ini aku akan melewati jembatan kecil dan menuju ke batu yang paling tinggi. Ini disebut sebagai batu kapal yang pertama karena memiliki bebatuan yang paling tinggi dan memiliki ujung ke ujung atau setengah dari kapal ini seperti kepala kapalnya. Menuju ke sini kita bisa lewat jembatan, lalu kita akan berdiri ataupun duduk di atas batu. Ini paling puncak di antara bebatuan yang ada. Dan sudah terasa bagaimana kesejukan di sini karena kita berada di bawah pepohonan. Dan gemericiknya sungai Kali Opak yang sangat memukau, tidak terlalu deras tetapi juga tidak terlalu pelan. Jadi sangat eksotis sekali, ditambah lagi dengan bebatuan yang mengukir indah, ditambah dengan hijaunya dedaunan, langit yang biru, matahari yang bersinar, menjadikan tempat ini menjadi buruan para pengunjung yang ingin mengabadikan dengan foto bersama, foto selfie, ataupun membuat vlog video. Jangan lupa untuk foto ada di icon dari batu kapal yang ini. Ini tempatnya keren sekali. Oke, di sini sudah ada ikonnya ya. Jadi seperti tulisannya batu kapal. Ini terbuat dari kayak batu-batu gitu ya. Ini pada dasarnya bukan batu asli, tetapi ornamen-ornamen yang dibentuk seperti ini. Ini bagus sekali. Kalau datang ke sini, ini menjadi spot foto yang instagramable banget di batu kapal Bantul, Yogyakarta. Kita lanjut. Oke lor, aku akan masuk di batu yang ketiga. Nah, di batu ketiga ini juga disebut sebagai batu kapal karena ini seperti ujung dari kapal sendiri ya. Dan kita harus melewati jembatan kecil yang hanya selebar setengah meter saja. Jadi hati-hati. Tetapi kita tidak ngeri kok karena di bawahnya juga tidak ada aliran deras air. Wisata batu kapal ini sendiri guys itu memang ada di kali. Kalinya ini yang disebut dengan Kali Opak, yaitu mengalir membelah di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Bantul ya. Itu membelah daerahnya di sana dan airnya itu mengalir tidak terlalu deras tetapi juga tidak landai. Jadi memang cocok sekali untuk seperti river tubing kayak gitu ya. Paling murah itu harganya adalah Rp20.000. Bahkan itu bisa digunakan untuk bersama-sama dengan tim atau rombongan gitu, atau mau sendiri pun juga boleh. Ada persewaan ada di atas, nanti kita akan lihat ya. Dan itu sungainya itu mengalir indah sampai ke lautan ya. Nah kalau kita lihat di sana ya itu cukup dalam ya, sekitar 2 atau 3 meteran ke bawah ya, jadi cukup dalam begitu. Jadi diharapkan ketika musim hujan tidak boleh mandi di dalam, ataupun kalau tidak ada instruktur maka juga tidak diperbolehkan untuk main di sungai secara langsung. Mengapa? Karena air hujan yang datang tiba-tiba itu bisa dengan cepat meninggi ya, jadi secara cepat langsung wus kayak gitu. Jadi diharapkan tidak boleh mandi sembarangan ada di Kali Opak ini sendiri. Tetapi kalau untuk jalan-jalan saranku pakai alas kaki, sepatu itu paling aman sih guys. Mengapa? Karena di sini tuh bebatuan. Selain itu di sini banyak lumut, jadi jangan sampai terpeleset. Gimana caranya? Pakai sepatu yang aman ataupun kalau pakai sandal pun juga yang aman ya. Oke, penasaran? Langsung saja di sini di tempat wisata Batu Kapal Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bantul merupakan kabupaten yang syarat akan wisata alam, walaupun memang perlu pengembangan lebih banyak lagi. Di sekitar Batu Kapal sendiri, banyak juga wisata-wisata lain yang memang belum dikembangkan secara maksimal.
Memang tempat yang alami gini kalau terlalu banyak dieksplor gitu, terlalu banyak ornamen-ornamen modern yang kadang menghilangkan sisi keaslian kealamiannya. Jadi yang terpenting adalah aman, seperti tidak licin, terus tetap terawat kondisi alamnya di sekitar ini dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret seperti itu. Karena alam ini bukan milik warga setempat, tetapi ini adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga bersama. Harapannya sampai anak cucu pun dapat menikmati bahwa kekayaan alam ini warisan leluhur yang bisa estafet sampai ke generasi berikutnya. Wisata Batu Kapal ini buka hampir 24 jam, tetapi memang kalau malam tidak ada penerangan secara khusus, jadi tidak dianjurkan kalau malam hari. Di sini ada wahana untuk berekspresi gaya kalburasi diri yang akan membuat happy, seperti menyusuri aliran sungai, tebing relief, bantaran, batu sungai kapal, dan tembok Botolondo peninggalan Belanda. Selain itu, di sini juga ada tubing, wahana berlaga dan bermain ria di aliran sungai yang jernih. Dan tentunya taman kuliner, sajian untuk bersantai bersama dengan keluarga dan teman-teman dengan masakan tradisional, minuman segar selepas berlaga. Kalau untuk memancing, saya tidak pernah mendengar ada yang memancing sih guys, tapi tidak ada salahnya kalau mau mencoba. Hehehe. Yang pasti di atas hulu sana ada yang sedang menambang pasir di sungai opaknya sendiri. Kedalaman sungai ini antara 2 meter sampai 3 meter. Jadi tidak disarankan ketika hujan untuk nyemplung atau bermain di dalam, ataupun bermain air tanpa ada pengawalan. Oke guys, kita akan naik ke atas dan kita akan lihat ada apa ya di atas ini. Oh, seperti persewaan-persewaan. Ini tempat untuk persewaannya ya. Di situ ada ban, terus ada pelampung dan ada helm. Ya, ini ada di wisata Batu Kapal. Ya, ini adalah peralatan untuk river tubing. Oke lor, aku akan turun kembali lagi. Aku ingin mendekat lebih dekat dengan aliran sungainya. Karena konon kabar bahwa sungai atau Kali Opak ini merupakan garis imajiner dari puncak Gunung Merapi sampai ke laut selatan Pulau Jawa. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pernah mendengar bunyi suara gemerincing, itu menandakan laut selatan sedang pergi ke puncak Gunung Merapi. Ya, itu cerita yang aku dengar. Lepas dari itu, sungai ini juga menjadi ritual beberapa orang yang suka berendam untuk sebuah acara tertentu. Selain itu, tambang pasir ya di atas juga biasanya digali oleh bapak-bapak di tempat ini. Biasanya digunakan untuk pembangunan rumah sendiri ataupun juga untuk dijual, yang bisa menjadi income ataupun pendapatan tersendiri. Selain itu, bambu-bambu yang teduh dan rindang ini juga beberapa dipotong sebagai komunitas ataupun mata pencaharian bagi penduduk sekitar. Pohon-pohon yang ada di tepi kali ini memang sebaiknya jangan sampai ditebang ya guys, karena bisa erosi atau pengikisan tanah di tepi sungai. Jadi biar sungainya tetap mengalir di tengah-tengah dan tidak menggerus tanah yang ada di pinggir. Saranku kalau ke sini tetap hati-hati karena batu-batunya licin ya, jangan sampai kita terpleset. Airnya kadang jernih juga kadang berwarna. Yang paling penting tidak boleh membuang sampah ada di sungai. Yang menarik kalau siang hari panas-panas, duduk di bawah pohon bambu sambil menikmati minuman ataupun makanan ringan, itu akan menambah suasana yang sangat rileks, tenang, dan romantis tentunya. Kalau tidak percaya, datang saja, abadikan dan rasakan ketenangan ada di wisata Batu Kapal
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau aku sih sekedar penata batu-batu seperti ini di pinggir kali. Lur, itulah tadi eksplorku untuk wisata batu kapal yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Memang tidak pernah habis untuk mengeksplor alam yang sangat indah seperti ini. Tetapi kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya dalam menjelajahi indahnya bumi Nusantara. Siapa tahu kita bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.